Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Rizka dalam pelajaran tematik. Anak-anak, kali ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.9, tema 9, subtema 2 dengan materinya yaitu tentang zat-zat dalam campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah belajar siswa mampu yang pertama menjelaskan zat-zat yang terkandung di dalam minuman, yang kedua menyebutkan contoh-contoh campuran dalam bentuk minuman, yang ketiga membuat peta pikiran tentang unsur senyawa dan campuran, yang keempat menjelaskan campuran benda, dan yang kelima menyebutkan zat-zat di dalam campuran. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya makanan, minuman juga sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Banyak jenis minuman yang ada di sekitar kita. Misalnya, es teh manis. Minuman tersebut berasal dari campuran air, serbuk teh, gula pasir, dan es batu. Campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih zat. Berdasarkan larut atau tidaknya zat, campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya air bercampur garam, kemudian minuman serbuk buah yang berasal dari campuran air dengan serbuk buah, larutan oralit yang berasal dari campuran air dengan serbuk oralit, alkohol 70% yang berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Kemudian campuran heterogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya air bercampur pasir. Pasir yang dicampurkan akan mengendap pada dasar wadah. Kemudian air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Kemudian air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak dan air terdapat lapisan. Kemudian beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak terlarut dalam air. Tidak hanya itu, ada juga minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal, seperti air kelapa dan air minum isi ulang. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen yang kita hirup. Oksigen adalah zat tunggal berjenis unsur. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya yaitu air atau H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Anak-anak, apakah kalian tahu zat-zat dalam campuran itu berbeda-beda? Ya, campuran merupakan gabungan dari 2 atau lebih zat tunggal. Nah, zat penyusunnya itu dapat berbeda-beda. Ada yang berupa zat padat dengan zat padat, seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Kemudian ada zat padat dengan zat cair seperti campuran garam dan air. Kemudian ada zat padat dengan zat gas seperti campuran debu dengan udara. Dan ada zat cair dengan zat cair seperti campuran sirup dengan air. Dan ada zat gas dengan zat gas seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri
antara lain terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Kemudian campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan zat tunggal dan penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Alhamdulillah, itulah materi kita kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya, serta ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.